semangat dulu ya. Oke, ini terkait sesuai dengan kesepakatan kita Bu ya, kita akan melakukan supervisi akademik. Nah, pada sebelum kita mulai observasinya, ada baiknya kita bincang-bincang sebentar ya Bu ya. Nah, terkait supervisi yang akan dilakukan, kira-kira Bu, tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai pada pembelajaran kali ini apa ya? Baik Bu Diana, tujuan pembelajaran saya nantinya itu melalui pengamatan individu dan video, peserta didik dapat membedakan mana kebutuhan dan mana keinginan dengan benar. Lalu yang kedua, melalui permasalahan nanti yang saya berikan pada LKPD, itu peserta didik dapat mengidentifikasi jenis-jenis kebutuhan dengan benar, Bu Diana. Ya, berarti ada dua Bu ya. Iya. Pertama, melalui pengamatan individu dan video, Ibu ingin peserta didik dapat membedakan mana kebutuhan dan mana keinginan. Dan yang kedua, melalui permasalahan yang ada LKPD, Ibu ingin peserta didik itu dapat mengidentifikasi ya Bu ya, jenis kebutuhan manusia. Oke, luar biasa Bu ya. Nah, sesuai dengan tujuan pembelajaran itu, kira-kira nih Bu, area pengembangan yang ingin atau yang hendak Ibu capai itu kira-kira apa? Area pengembangan yang hendak saya capai itu yang pertama itu meningkatkan bagaimana keaktifan siswa dalam pembelajaran. Lalu yang kedua itu meningkatkan minat ya Bu, minat belajar siswa pada pembelajaran saya yaitu pembelajaran ekonomi. Dan yang ketiga itu meningkatkan menciptakan lingkungan kelas yang nyaman, yang menyenangkan bagi murid-murid untuk bisa belajar. Biasa Bu ya, Ibu ingin mengembangkan keaktifan siswa dalam pembelajaran, kemudian minat belajarnya terhadap pelajaran itu, pelajaran apa itu? Ekonomi ya, iya ekonomi. Kemudian Ibu ingin menciptakan lingkungan kelas yang aman dan nyaman dan serta menyenangkan ya Bu ya. Menyenangkan anak-anak. Oke Bu, terkait dengan area pengembangan yang Ibu capai, strategi apa nih Bu yang sudah Ibu siapkan untuk mencapai? Strateginya itu pertama saya menerapkan pembelajaran dan diferensiasi, yaitu diferensiasi itu konten, diferensiasinya proses dan produk. Lalu yang kedua, saya menggunakan media pembelajaran berupa video dari YouTube, dan yang ketiga memberikan kebebasan kepada anak-anak nantinya membentuk kelompok mereka, membentuk kelompok sesuai dengan minat anak-anak tersebut, dan yang terakhir saya memberikan penugasan dan juga diskusi dan nantinya mengerjakan LKPD. Biasa Bu ya. Berarti dari area pengembangan yang Ibu capai itu sudah Ibu rincikan strategi-strategi yang Ibu ingin laksanakan ya. Tadi saya ada dengar Ibu mengatakan strategi yang ingin dikembangkan itu ada tadi menerapkan pembelajaran berdifferensiasi Bu ya. Jadi nanti Ibu sudah di NTP-nya sudah ada diapakan bukan ya Bu ya, sudah dirincikan Sudah. ya. Oke. Mudah-mudahan apa yang sudah Ibu rencanakan nanti berjalan dengan baik ya. Oke Bu, nanti kita berjumpa lagi Bu ya. Oke, terima kasih. Terima kasih.
sesuatu yang tidak harus dipenuhi oleh seseorang. Kenapa? Karena pun dia tidak penuhi, tidak akan mengancam kelangsungan hidupnya. Berbeda dengan kebutuhan. Kalau kebutuhan itu harus dipenuhi. Bayangkan kalau tidak makan. Oh iya. Jadi apa akibatnya? Dia tidak akan bisa bertahan hidup dengan layak. Bisa sakit perut kan? Ya benar. Oke. Jadi jenis kebutuhan
Lima sampai 4. Berapa pertanyaan? Apa insentif? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam dan bahagia, salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Yuliana Sution, calon guru penggerak angkatan 11 Kota Sibolga.
Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan proses coaching dengan rekan sejawat saya, Ibu Angelica Purba. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Iya, dan juga didampingi oleh pengajar praktik saya yang bernama Ibu Asminda Nathan. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Terima kasih. Nah, di sini kita akan berbincang-bincang tentang observasi yang sudah dilakukan di waktu yang lalu ya, Bu ya. Nah, jadi sebelum kita mulai, mohon izin Bu, saya merekam untuk pembelajaran kita, boleh ya Bu ya? Boleh, Bu. Oke, terima kasih. Di sini kita tidak lama, hanya mungkin sekitar 30 menit. Jadi kita di sini sebagai mitra, Bu. Kita mitra, kita sama. Jadi perbincangan ini tidak harus terlihat kaku ya. Kita ini hanya berbincang-bincang, berdiskusi seperti itu ya Bu ya. Iya, Bu. Oke, terima kasih. Boleh dimulai Bu? Ya, silakan. Oke, terima kasih. Selamat pagi Bu Angel. Selamat pagi, Bu Yuliana. Bagaimana kabarnya pagi ini Bu? Saya, Bu, sehat luar biasa. Sehat kan Iya. biasa Bu ya, semangat ya. Oke, sesuai kesepakatan kita akan melakukan proses coaching yaitu di tahap pasca observasi Bu ya. Iya. Ibu sudah melakukan observasi atau praktik pembelajaran di kelas 10-6 ya, Iya. mata pelajaran Ekonomi. ekonomi Bu ya. Iya. Kira-kira bagaimana perasaannya Bu setelah melakukan observasi? Sekarang saya merasa lebih lega ya, Bu. Tapi sebelum saya melakukan observasi tadi, saya agak sedikit deg-degan. Deg-degan Bu ya? Iya. Dan agak sedikit tegang juga karena memang masih grogi mungkin ya bawaan praktek pembelajaran ini, Bu. Jadi saya pun masih mikir apakah pembelajaran saya tadi sesuai nggak dengan modul ajar saya. Iya, kira-kira begitu, Bu. Lalu menurut Ibu apa permasalahan yang Ibu alami selama proses observasi? Pada saat observasi itu, Bu, saya merasakan ada sedikit keresahan hati saya ya, Bu, mengenai proses pembelajaran tadi. Karena harapan saya sih saya menemukan solusi, Bu, atas pembelajaran yang tadi. Saya rasa kayaknya masih ada yang kurang sempurna barangkali, Bu. Kira-kira Ibu bilang tadi masih ada yang belum pas ya. Apa yang Ibu lakukan saat pembelajaran Ibu sehingga Ibu menyatakan bahwa Ibu masih kurang di bidang apa tuh yang harus dilakukan? Karena saya melihat tadi siswa saya masih ada yang kurang fokus, Bu. Kurang fokus, iya. Ada juga beberapa yang masih berbicara ya, sama temannya masih berbincang-bincang, dan kayaknya ada juga yang kayak kurang tertarik, Bu, dengan pembelajaran saya tadi. Gitu ya, berarti bisa saya rangkum kurang aktif seperti itu Bu ya, Iya. aktifannya belum Iya. belum muncul seperti itu, Maksimal, belum maksimal ya gitu Iya. ya. Lalu Bu, menurut Ibu apa yang harus Ibu lakukan agar pembelajaran Ibu ke depannya tidak seperti itu lagi, artinya keaktifannya mulai muncul atau baguslah pembelajarannya ke depannya, bagaimana? Menurut saya, Bu ya, setelah tadi saya sudah praktek mengajar tadi, saya bisa menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi, Bu. Diferensiasi Bu ya. Karena memang saya harus bisa menemukan solusi. Karena tadi saya lihat anak-anak tertarik, Bu, pada saat saya membuat media. Kayaknya mereka itu tertarik sesuatu hal yang baru. Iya. Kemudian saya membuat LKPD. Lalu saya coba dengan kuisis. Iya. Saya lihat anak-anak kayaknya antusias, Bu. Antusias ya. Iya. Apalagi tadi pas keluar siapa pemenangnya, Iya. kayaknya mereka Bahagia seperti itu Bu ya, iya. menyenangkan pembelajarannya. Iya, benar. Oke, luar biasa Bu ya. Jadi tadi Ibu sudah melakukan memberikan LKPD untuk bahan diskusi anak-anak. Kemudian Ibu memberikan apa lagi tadi, kuis ya, Iya. dengan kuisis seperti itu Bu, Kuisis, iya. menggunakan media handphone ya Bu ya. Iya. Jadi anak-anak tertarik seperti itu ya Bu ya.
Oke Bu, kalau dari skala 1 sampai 10, kira-kira dari observasi yang Ibu lakukan, Ibu menilai di skala mana? Masih skala 8. 8 Bu ya. Oke, ya. Apa Ibu ada rencana untuk ke 9 atau 10 seperti itu? Jadi harapan saya sih Bu sampai segitu ya Bu ya. Biar istilahnya anak-anak pun semakin tertarik. Makin tertarik Ah, ya. ah. Iya. Oke, luar biasa Bu ya. Kemudian bagaimana tindak lanjutnya? Apa yang akan Ibu lakukan supaya yang Ibu apa tadi? Ibu kasih kuisis atau media-media atau apa namanya tadi? Eh, Media iya, media pembelajaran. pembelajarannya. Iya. Apa rencana yang akan Ibu lakukan? Harapan saya kan Bu, anak-anak ini semakin banyak yang bertanya. Ya pertama kan dia bertanya dulu kan, artinya dia tertarik. Kemudian eh, saya berharap mereka itu bisa paham dengan pembelajaran, dan kemudian mereka mampu menyelesaikan tugas-tugas di akhir yang saya berikan. Ya, Ya, itu harapan itu saya. harapan Ibu. Jadi untuk apa namanya supaya harapan Ibu ini berjalan dengan baik, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan seperti itu? Atau rencana tindak lanjut Ibu ke depannya bagaimana? Saya akan tindak lanjut saya, mungkin saya akan membuat pembelajaran diferensiasi ya Bu. Diferensiasi Bu ya. Iya. Pembelajaran diferensiasi, saya akan membuat, artinya sesuai dengan modul ajar ya Bu. Praktek saya, kemudian saya akan menciptakan mungkin LKPD nanti, bagaimana anak-anak biar lebih tertarik, kira-kira itu Bu. Ada lagi Bu rencana yang lain selain dari itu? Kayaknya anak-anak kalau di akhir dia suka dengan apa namanya, Media ajar media. yang buat itu ya. Itu mungkin Ibu pertahankan ya. Iya benar. Atau bisa saya rangkum Ibu akan mencari strategi-strategi yang lebih inovatif seperti itu Iya. ya. Seperti itu Bu? Iya. Ya sebisa mungkin mengikuti kayaknya webinar lah Bu ya. Webinar, ya. Karena mereka banyak menemukan, memberikan istilahnya semacam solusi lah buat permasalahan saya. Seperti itu Bu ya. Oke, bagus Bu rencana tindak lanjutnya. Kira-kira dari rencana tindak lanjut Ibu ini kapan akan Ibu realisasikan? Rencana saya akan masuk di hari Senin depan di kelas 10A6 Bu. Mudah-mudahan nggak ada halangan, saya coba di kelas itu Bu. Ibu langsung minggu depan ya, Senin Iya. depan ya. Oke Bu. Dukungan yang Ibu harapkan dari apakah ada dukungan yang Ibu harapkan agar rencana tindak lanjut Ibu ini tercapai? Dukungan pertama sekali itu dari kepala sekolah Bu, karena memang beliau memang sudah menyediakan fasilitas untuk kami gunakan. Kemudian barangkali rekan sejawat saya Bu, via MGMP ya. Kemudian dengan adanya calon guru penggerak, ya barangkali itu menjadi teman saya untuk Sharing ya. Iya, Sharing. iya sharing. Ya, Ibu akan berkolaborasi seperti itu Bu Iya. ya dengan rekan sejawat, MGMP ataupun apa namanya calon guru penggerak yang ada di Iya. sekolah Ibu ya. Oke, bagus Bu. Jadi dari perbincangan kita ini Bu, Ibu akan melakukannya hari Senin depan dan butuh dukungan dari semua pihak sekolah, Iya. kan? Nah, setelah kita berbincang-bincang panjang seperti ini Bu, kira-kira apa yang apa yang Ibu dapatkan dari perbincangan kita? Dari perbincangan ini saya merasa lega ya Bu, karena memang saya dituntun oleh Bu Yuliana untuk saya bisa menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan saya ketika saya ada di kelas Bu. Luar biasa ya. Oke, terima kasih. Di sini juga ada pengajar praktik kami, Ibu Asmi Tau. Iya Bu. Mungkin ada yang mau dibicarakan, boleh? Ya. Terima kasih Ibu CGP hebat, Ibu Juliana Spion dan Ibu Enjer selaku rekan sejawat. Saya cukup bangga melihat proses coaching yang baru berlangsung di mana Ibu Juliana selaku coach bisa menuntun
coachingnya untuk menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang ditemukan di dalam proses pembelajaran. Mudah-mudahan kedepannya dengan adanya proses seperti ini bisa dilanjutkan bersama walaupun tanpa pengajar praktek ya, saling berkolaborasi bersama untuk mencari solusi dari permasalahan-permasalahan yang ada di dalam kelas. Semangat terus, salam bahagia. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih Bu. Cukup sekian dari saya. Mudah-mudahan pembelajaran kita ke depannya lebih baik lagi dengan melakukan rencana-rencana yang sudah kita sepakati bersama, kemudian diwujudkan kapan, hitungannya bagaimana. Mudah-mudahan berjalan dengan baik ya Bu Angel ya. Oke, terima kasih Bu. Selamat pagi Bu. Terima kasih Bu Yuli. Oke. Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu.